Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari PAI kelas D akan memaparkan atau mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun bersama yang berjudul dengan kompetensi guru pendidikan agama Islam, meliputi pengertian kompetensi, pengertian kepribadian, pengertian pedagogik, pengertian profesional, pengertian sosial, dan pengertian kepemimpinan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Etika Profesi Guru PAI, dengan dosen pengampu Ustadz Aris Mahmudi MA. Nah, di sini kami kelompok 10 beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Maulidia Ratri Azahra dengan NIM 210101110144 dan rekan saya Niswa Salisa Rahma dengan NIM 210101110038. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian kompetensi yang akan saya sampaikan. Pengertian kompetensi guru PAI. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu menyatakan seorang guru atau dosen harus memiliki, menginternalisasi, dan menguasai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu tugas profesional. Tiga komponen kompetensi tersebut adalah perilaku atau daya hati, pengetahuan atau daya pikir, dan kemampuan atau daya jasmani. Yang ditunjukkan melalui perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi dapat dipahami sebagai perpaduan antara penilaian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang muncul dalam cara berpikir dan bertindak ketika memenuhi tugas atau pekerjaan. Jadi, seorang guru yang kompeten tidak hanya harus menguasai materi pembelajaran, tidak hanya menyusun rencana pembelajaran, dan juga tidak hanya memahami metodologi pengajaran. Selain itu, profesionalisme guru sangat penting untuk membangun sekolah berbasis pengetahuan di mana gaya belajar siswa itu bisa terbentuk dan proses belajar mengajar itu bisa dipahami dengan mudah dan dengan maksimal. Dalam hal ini, kompetensi atau bakat profesional berkaitan dengan tanggung jawab utama guru di dalam kelas. Jadi kompetensi guru ini itu sebagai tanggung jawab utama guru untuk mengajarkan, untuk pembelajaran di dalam kelas itu biar bisa terjalankan secara maksimal. Sederhananya, seorang guru yang profesional itu harus mampu melaksanakan tugasnya agar dapat menjadi pendidik yang efektif, pendidik yang multitalenta, pendidik yang bisa memahamkan peserta didiknya dengan maksimal dan dengan baik. Instruktur yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengajaran dan pembelajaran dianggap sebagai instruktur profesional. Lalu selanjutnya yaitu kata kompetensi yang berarti kemampuan atau keterampilan, berasal dari kata kompetensi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kompetensi sebagai wewenang atau kesanggupan menilai atau mengambil keputusan mengenai suatu hal. Kompetensi artinya cakap dalam menentukan, merumuskan sesuatu. Sedangkan kompetensi, yang pertama tadi kompeten. Kompeten itu artinya cakap dalam menentukan atau merumuskan sesuatu. Lalu sedangkan kompetensi artinya wewenang untuk memutuskan sesuatu, mengambil sesuatu, dan merumuskan sesuatu. Kompetensi guru agama ini dapat diartikan sebagai wewenang mereka untuk mengambil keputusan, untuk memutuskan sesuatu, untuk mengubah sesuatu, dan dengan memiliki informasi, keterampilan, dan bakat yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Jadi guru agama itu harus mampu melaksanakan tugasnya, harus mampu memiliki keputusan yang baik dan adil.
Jadi demikianlah yang dimaksud dengan kompetensi guru agama. Adapun juga kompetensi guru agama, yaitu yang pertama kemahiran dalam menguasai materi pembelajaran. Jadi yang pertama dari cakupan kompetensi guru itu yaitu kemahiran dalam menguasai pembelajaran. Kenapa guru harus menguasai pembelajaran? Karena guru kan pendidik, sehingga mereka harus bisa mendidik peserta didiknya secara baik dan secara maksimal. Jikalau guru tidak bisa memahami atau menguasai materi secara maksimal, maka ilmu yang diserap oleh oleh peserta didik itu tidak akan secara maksimal juga. Sehingga dalam pendidik itu harus bisa menguasai materi, menguasai pengetahuan, ilmu itu secara maksimal, secara mendalam, sehingga nanti ketika guru tersebut menyampaikan di dalam kelas tidak kagok, tidak bertele-tele, tidak kebingungan dan tidak kekurangan materi. Dan peserta didik yang menangkap materi tersebut bisa menangkap dengan maksimal, bisa menyerap dengan baik, bisa memahami dengan baik, dan bisa menambah wawasan mereka menjadi lebih luas. Jadi intinya itu seorang guru ketika mengajar ataupun mendidik itu harus memiliki kemahiran dalam materinya, memiliki penguasaan dalam materinya, memiliki ilmu yang mendalam dalam materinya. Lalu yang kedua yaitu mampu mengawasi program pengajaran dan pembelajaran. Pendidik agama itu perlu mahir dalam mengawasi proses pembelajaran mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi seorang guru itu harus bisa mengawasi siswanya dalam pelaksanaan pembelajaran, mulai dari mengawasi sikap, sopan santun, ketertibannya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Jadi guru PAI ini juga harus memiliki seperti penilaian diri kepada siswanya untuk menilai bahwa siswa ini itu baik atau tidak, akhlak siswa ini sudah baik apa belum, siswa ini itu sudah berperilaku jujur atau belum, seperti apa itu P5 Pemuda Pancasila. Nah, di situ tuh guru harus bisa menilai sikap, menilai kepribadian siswanya dengan cara mengawasinya itu dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, mampu mengelola kelas. Nah, seorang pendidik itu juga harus bisa mengelola kelas. Karena kenapa? Karena jika pendidik tidak bisa mengelola kelas, maka proses pembelajaran dalam kelas tersebut itu tidak akan menjadi kondusif. Bisa saja peserta didiknya itu bisa ramai, bisa main sendiri, tidak mendengarkan guru. Itu karena guru tersebut tidak bisa mengondisikan kelas, mengelola kelas secara baik. Sehingga dalam kemampuan kompetensi ini juga guru itu harus bisa mengelola kelas secara baik agar penyampaian materi, pembelajaran dalam kelas ini bisa terlaksana dengan tenang, dengan kondusif, dan dengan menarik, sehingga guru juga harus memiliki kemampuan pengelolaan kelas. Lalu yang selanjutnya yaitu mampu menggunakan sumber media. Nah, seorang guru apalagi pada Gen Z saat ini, guru itu harus bisa menggunakan sumber media mulai dari teknologi maupun media-media yang lain. Jadi ketika kita mengajar, ketika seorang pendidik mengajar itu tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi juga bisa dengan metode-metode yang lain seperti game. Game kan sekarang juga lebih banyak seperti Quizzes, Kahoot, lalu ada game-game yang lain. Jadi guru itu harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut agar pembelajaran itu bisa menarik dan siswa-siswa itu bisa tidak merasa bosan, bisa merasa tertarik dengan pembelajaran tersebut. Jadi seorang guru harus bisa
menggunakan sumber media pembelajaran, harus bisa memanfaatkan media pembelajaran melalui teknologi. Lalu selanjutnya yaitu salah satu cara untuk mendefinisikan kompetensi guru PAI adalah kemampuan seorang guru dalam menentukan pembelajaran PAI yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, atau SMA, maupun MI, MTS, maupun MA, tergantung penempatan pengajarannya. Selanjutnya yaitu macam-macam kompetensi guru PAI. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik itu yaitu meliputi kemampuan seorang guru dalam menilai kepribadian siswa, karakter siswa dari berbagai sudut pandang, dari moral, emosional, intelektual. Itu disebut dengan kompetensi pedagogi. Jadi saya ulangi lagi, kompetensi pedagogi ini kemampuan seorang guru dalam menilai kepribadian atau karakter siswanya dari berbagai sudut pandang. Dari yang pertama sudut pandang secara moralnya, emosionalnya, mentalnya, dan intelektualnya. Ya, itu disebut dengan kompetensi pedagogik. Sejauh mana seorang guru mahir dalam teori pembelajaran dan bahan ajar merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik mereka telah menerapkan kompetensi pedagogik tersebut. Nah, kompetensi pedagogik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permenak nomor 16 tahun 2010 ayat 1 yang isinya itu meliputi yang pertama, menyadari kualitas fisik, moral, sosial, budaya, emosional, dan intelektual peserta didik. Jadi di sini guru itu harus bisa menilai atau menyikapi kualitas moral, sosial, budaya, emosional, dan intelektualitasnya peserta didik secara baik dan bisa menilai lah. Lalu yang kedua itu pemahaman menyeluruh tentang konsep dan teori yang terlibat dalam pendidikan agama. Jadi guru harus bisa memahami konsep dan teori yang beliau pelajari ketika pendidikan. Jadi guru itu harus paham materi-materi tentang keagamaan dan pendidikan agama. Yang ketiga, membuat kurikulum pendidikan agama. Jadi guru itu juga harus bisa membuat kurikulum pendidikan agama sesuai silabus. Lalu yang keempat, inisiatif perencanaan untuk pertumbuhan pendidikan agama. Jadi guru itu harus memiliki inisiatif. Bagaimana sih pertumbuhan pendidikan agama dan gimana sih biar pembelajaran mereka itu bisa berjalan baik dan bertumbuh dan lebih sesuai zaman lah. Jadi guru itu harus mempunyai inisiatif untuk perencanaan pembelajaran. Lalu yang kelima, memanfaatkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini tuh guru harus bisa mengelola teknologi untuk merencanakan dan memajukan pendidikan agama. Sehingga dalam pendidikan agama itu kan biasanya terkenal hanya dengan metode ceramah saja. Jadi tidak, untuk saat ini bisa digunakan yaitu memanfaatkan TIK untuk melancarkan, memajukan dalam pendidikan agama. Lalu selanjutnya, membantu siswa mewujudkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai berbagai tujuan di bidang pendidikan agama. Jadi itu guru harus bisa membantu siswanya dalam mewujudkan potensinya, entah itu dalam, kalau PAI ya, dalam potensi qori, dai, lalu debat bahasa Arab, qiraatul kutub, itu guru ini harus bisa membantu potensi-potensi yang yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga peserta didik tersebut juga mendapatkan bimbingan oleh guru-guru yang sekemampuan, sehingga siswa ini bisa menjadi lebih naik, potensinya itu lebih meningkat dan bisa diajangkan atau diikutkan pada lomba-lomba. Lalu yang selanjutnya yaitu berinteraksi dengan siswa dengan cara yang sopan, simpatik, dan efisien. Jadi guru itu juga harus memiliki kesopanan. Tindak tanduknya guru itu juga harus baik sehingga bisa menarik perhatian siswanya untuk meniru guru tersebut. Wah, guru tersebut ini sopan, guru tersebut ini ternyata ramah.
Jadi siswa itu bisa tertarik, simpatik kepada kita, dan kita juga harus memiliki rasa simpatik kepada siswa. Ketika siswa kita ternyata memiliki kekurangan dalam memahami pembelajaran, maka kita harus simpatik, kita harus bisa membuat siswa tersebut itu bisa menjadi paham, bisa menjadi tertarik kepada materi tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tujuan dan proses pembelajaran pendidikan agama. Jadi selama proses pembelajaran, selama proses dalam kelas, guru itu juga harus bisa mengevaluasi diri sendiri dan juga mengevaluasi kegiatan dalam kelas tersebut. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah tadi guru tersebut bisa menyampaikan dengan baik? Apakah masih ada kekurangan? Evaluasi tersebut juga bisa dilakukan dengan cara meminta pendapat kepada peserta didiknya. Misalnya contohnya ya, anak-anak tadi guru sudah menjelaskannya itu kurang apa ya? Apa kalian sudah paham dengan yang disampaikan Bu Guru? Apa kalian senang dengan pembelajaran yang guru tadi paparkan? Nah, dengan cara pemantik pertanyaan kepada siswanya, apakah mereka sudah puas, apakah mereka senang, apakah mereka ada kayak kekurangan yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya memanfaatkan temuan penilaian dan evaluasi untuk menginformasikan pembelajaran pendidikan agama. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah introspektif untuk meningkatkan taraf pengajaran agama. Nah, yang selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian seorang guru itu menentukan hakikat sikapnya. Sebab kepribadian seorang guru ini akan menentukan kemampuannya, mampu atau tidaknya ia dalam mendidik atau mengembangkan anak didiknya itu menjadi anak didik yang profesional, yang berkualitas, yang terdidik secara moral, intelektual, itu bisa terdidik dengan baik. Dalam pasal 28 ayat 3 huruf B Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mendefinisikan bahwa kompetensi kepribadian sebagai kemampuan untuk menunjukkan kepribadian yang stabil, dewasa, bijaksana, berwibawa, dan teladan serta berakhlak mulia. Jadi, dalam kompetensi ini, guru perlu menjadi teladan bagi siswanya dan memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, cerdas, berwibawa, dan berakhlak mulia. Di samping menjadi pribadi yang berwibawa dan berakhlak mulia, guru itu juga harus memiliki wawasan yang luas, memiliki kedewasaan dalam berpikir, dan cerdas dalam menyampaikan pengetahuannya. Hal ini tidak hanya mencakup guru di dalam sekolah saja atau di dalam kelas saja, tetapi ketika di luar sekolah, di luar kelas, guru juga harus bisa mengimplementasikan sikap-sikap tersebut di luar sekolah, karena kita itu harus menjaga nama baik guru di luar maupun di dalam sekolah, sehingga ketika di luar sekolah siswa tidak akan berbuat tidak sopan kepada kita, siswa akan tetap segan kepada kita, siswa akan tetap menghormati kita mau ketika di luar maupun di dalam sekolah. Jadi menjadi guru ini harus memiliki kemampuan menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, kemampuan bisa memiliki tindak tanduk yang baik bagi peserta didik kita, dan berakhlak mulia, sehingga peserta didik itu akan segan, akan patuh kepada kita, dan akan mengikuti semua pembelajaran kita dengan baik dan dengan senang. Nah, seorang guru yang mempunyai kepribadian luar biasa ini dan sikap mantap ini dikatakan sebagai memiliki kompetensi kepribadian guru yang unggul, yang baik. Sehingga untuk jika para guru ingin memiliki kompetensi kepribadian guru yang baik, maka harus memenuhi sikap-sikap yang tadi, yaitu sikap stabil, dewasa, kokoh, cerdas, berwibawa, berakhlak mulia, tanda tanduknya bagus. Itu adalah sikap-sikap kompetensi kepribadian guru yang wajib dimiliki oleh semua guru. Nah, adapun kompetensi kepribadian ini ada ke dalam 3 bidang. Yang pertama, persepsi sikap positif terhadap lingkungan pembelajaran secara keseluruhan dan terhadap guru secara keseluruhan. Jadi, guru ini juga harus memiliki kompetensi positif
terhadap lingkungan, entah itu lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Lalu yang kedua, pemahaman, penghayatan, dan demonstrasi nilai-nilai yang seharusnya itu dimiliki oleh guru. Jadi guru itu juga harus memiliki pemahaman, penghayatan, dan demonstrasi nilai-nilai yang baik, sehingga guru dalam penyampaian, dalam penerangan materi itu bisa memiliki kemampuan yang maksimal, sehingga bisa diserap oleh peserta didiknya secara maksimal juga. Lalu yang ketiga, munculnya upaya untuk memberi contoh bagi dirinya dan siswanya. Jadi guru itu juga harus memberi contoh yang baik kepada siswanya, tidak boleh memberi contoh-contoh yang buruk, sehingga siswa itu akan mencontoh hal-hal baik yang dari guru tersebut, dan siswa itu segan terhadap guru tersebut sehingga mematuhi dan tidak memberontaklah kepada guru tersebut. Jadi guru itu harus memiliki sikap yang harus dicontoh oleh siswanya, entah itu sikap baik, sikap jujur, sikap ramah, itu juga harus bisa. Nah, jadi ada juga pendapat dari seseorang di sebuah penelitian bahwa menyoroti kualitas kepribadian guru tertentu itu memiliki kecerdasan emosional. Jadi kualitas kepribadian guru yaitu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mampu menilai kinerja dari diri sendiri secara objektif. Jadi guru itu harus bisa menilai kinerja guru tersebut itu sudah baik apa belum. Jadi guru harus bisa menilai kinerja mereka sendiri dengan secara objektif, dan mereka harus mampu mengembangkan diri seiringnya berjalan waktu. Maksudnya guru tersebut juga harus bisa mengembangkan diri mereka, harus bisa tetap belajar, tetap menggali ilmu secara luas, sehingga perkembangan daya pikir mereka itu tetap berjalan, tetap maju seiring berjalannya waktu. Dan juga harus bisa memanfaatkan media pembelajaran, memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Lalu selanjutnya yaitu kompetensi profesional yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Niswa Salisa Rahma. Untuk Mbak Niswa Salisa Rahma dipersilakan. Oke, baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi sosial. Apa sih kompetensi sosial itu? Kompetensi sosial adalah keahlian seorang guru melakukan komunikasi, bekerja sama, bergaul dengan simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Nah, keahlian guru itu harus mampu beradaptasi dengan warga sekolah. Kemampuan ini juga akan memperkuat iklim pembelajaran yang kondusif antara guru dengan murid dan guru dengan wali murid juga. Nah, apabila ini terus-menerus terkelola dengan baik, berdampak pada kemajuan motivasi belajar bagi peserta didik. Struktur lingkungan belajar peserta didik itu membutuhkan peran guru dan peran orang tua. Guru merupakan kunci utama untuk menciptakan interaksi yang aktif, bukan hanya pasif. Oleh karena itu, kompetensi sosial membutuhkan keahlian motorik, bukan sekedar ahli konsepnya. Guru juga mempunyai pengaruh besar untuk menciptakan lingkungan sosial yang berstruktur. Kompetensi sosial adalah kebutuhan dasar seorang guru untuk mencapai keunggulan di dalam sekolah. Guru berperan aktif untuk menciptakan kelompok profesi guru yang mampu mendorong hubungan guru dengan murid, dengan hubungan murid dengan wali murid, dan hubungan guru dengan wali murid. Tidak hanya sekedar pembelajaran, namun hubungan itu juga terjadi di lingkungan masyarakat luas. Untuk itu membutuhkan kinerja guru yang kuat dalam memposisikan secara strategis kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial. Kompetensi merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dengan sekurang-kurangnya. Baik, di sini selanjutnya kompetensi sosial dalam konteks kompetensi guru itu merujuk pada kemampuan guru untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan beragam pihak, seperti dalam pihak terkait,
Dalam konteks pendidikan ini mencakup beberapa keterampilan dengan sikap yang memungkinkan guru untuk efektif berinteraksi baik dengan siswa, baik dengan rekan kerja, baik dengan orang tua siswa, staf sekolah, serta masyarakat di sekitar secara luas. Nah, beberapa komponen utama dari kompetensi sosial dalam kompetensi guru yaitu meliputi yang pertama, yaitu kompetensi kemampuan dalam berkomunikasi, yaitu guru harus mempunyai kemampuan informasi dengan jelas serta efektif kepada berbagai audiens, termasuk siswa, kemudian rekan kerja dan orang tua siswa. Nah, ini mencakup apa? Mencakup kemampuan mendengarkan dengan baik dan memahami perspektif orang lain. Jadi kita harus bisa mendengarkan dengan baik dan memahami dari pendapat orang lain. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan dalam berkolaborasi. Guru perlu mampu bekerja sama dengan rekan kerja. Guru mampu bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja maupun dengan yang lainnya dan staf sekolah lainnya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung bagi siswa. Nah, ini meliputi kemampuan untuk bekerja dalam tim, berbagi ide dengan tim dan menyelesaikan sebuah permasalahan bersama atau permasalahan dalam kelompok. Kemudian yaitu berempati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan kebutuhan dan dalam perspektif siswa, orang tua, rekan kerja. Lah, ini kemungkinan guru untuk merespon lebih baik terhadap kebutuhan individual siswa dan menciptakan iklim inklusif di dalam kebutuhan kelas. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan manajemen konflik. Nah, guru harus memiliki keterampilan untuk mengelola konflik yang mungkin muncul di antara siswa-siswa ini, karena setiap siswa kan memiliki masalah masing-masing ya, baik dengan temannya sendiri maupun dengan keluarganya maupun dengan di masyarakatnya. Kemudian dengan rekan kerja atau dengan orang tua siswa. Nah, ini termasuk kemampuan untuk memediasi konflik, menciptakan solusi yang adil dan mempertahankan hubungan yang positif. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu keterlibatan guru dengan orang tua. Yaitu guru harus mampu berinteraksi secara efektif dengan orang tua siswa dan anggota masyarakat lainnya agar mendukung pembelajaran siswa di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Nah, kompetensi sosial ini penting karena kemungkinan guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, pembangunan penghubungan yang kuat dengan siswa dan orang tua siswa, serta bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Kemudian ada kompetensi profesional. Ya, di sini kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Lah, guru ini mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik, bukan hanya itu, yakni juga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pembelajaran dengan baik dalam menyampaikan pembelajaran. Lah, guru itu mempunyai peranan tersendiri dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah habis atau tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran dan dikelola sekreatif mungkin. Nah, kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengolahan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan pengalaman dan kemampuan belajar yang tidak pernah putus. Nah, kompetensi profesional yaitu juga kemampuan dalam penguasaan mata pelajaran dengan baik dari tata bidang studi yang dimilikinya. Bisa jadi yang diajarkan dan terpaku dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa tersendiri gitu. Wibawa akademis tersendiri. Kemudian kompetensi profesional juga merupakan kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya yang diampunya, yaitu yang dimilikinya. Sekurang-kurangnya meliputi penguasaan dalam materi pembelajaran secara luas
dan mendalam sesuai dengan standar isi program suatu pendidikan mata pelajaran dan kelompok mata pembelajaran yang diampu. Kemudian yaitu yang kedua, konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan itu secara konseptual itu menaungi atau dengan koheren dan program suatu pendidikan mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diampu. Kemudian ada juga untuk mengukur kompetensi guru, yaitu melalui uji kompetensi guru dapat dirumuskan profil guru untuk kompetensinya, yaitu kompetensi kondisi nyata itulah yang menjadi dasar peningkatan kompetensi guru, dan demikian tujuan uji kompetensi ini adalah agar bisa atau agar dapat menilai dan menetapkan apakah guru itu sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Pelaksanaan uji kompetensi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai tersebut. Yang pertama yaitu ada kevalitan. Yang pertama yaitu valid, yaitu menguji apa yang seharusnya dinilai atau diuji dan dibuktikan dengan kumpulan yang harus cukupi serta terkini dan asli. Kemudian yang kedua atau B yaitu ada reliable, yaitu uji kompetensi yang bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang relatif sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat, dan asesor yang berbeda, meskipun berbeda namun tetap sama. Oke. Kemudian ada fleksibel. Yaitu uji kompetensi dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta saat tempat uji kompetensi. Kemudian ada adil, yaitu uji kompetensi itu tidak boleh ada diskriminasi atau tidak ada boleh kecurangan terhadap guru, di mana mereka harus diperlakukan dengan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal. Jadi tidak boleh memandang meskipun dari kalangan bawah, kita semua adalah tetap sama. Yang kemudian ada yang terakhir yaitu efektif dan efisien, yaitu uji kompetensi tidak mengorbankan sumber daya dan waktu yang berlebihan dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan petunjuk kerja yang ditetapkan. Uji kompetensi itu sebisa mungkin dilaksanakan di tempat kerja atau dengan mengorbankan waktu dan biaya yang sedikit. Kemudian selanjutnya ada tingkat kualitas kompetensi profesi seseorang itu tergantung pada tingkat penguasaan kompetensi kinerja atau performance competence sebagai tunjangan atau ujung tombak serta tingkat kemantapan penguasaan kompetensi kepribadian. Sebagai landasan dasarnya, maka implikasinya ialah bahwa dalam upaya pengembangan profesi dan perilaku guru itu keduanya, aspek kinerjanya dan kepribadiannya seenggaknya diindahkan keterpaduan secara proporsional. Dengan demikian, maka identitas dan jati diri seorang tenaga kepribadian yang profesional pada dasarnya akan ditandai oleh ketercapaian tingkat kematangan kepribadian yang mantap dalam menampilkan kinerja profesinya, yaitu ada prima dengan penuh semangat pengabdian bagi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kemudian kompetensi profesional dalam konteks kompetensi guru merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mengajar dan efektivitas mendukung perkembangan siswa dan melibatkan pada praktek pendidikan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dari komponen profesional dalam konteks guru. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional dalam konteks kompetensi guru, yaitu merujuk pada sebuah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif perkembangan siswa dalam praktek dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa komponen dari kompetensi profesional dalam konteks guru. Yang pertama yaitu pengetahuan akademik dan subjektif. Di dalam sini yaitu guru harus memiliki pemahaman yang mendalam, yaitu mengenai tentang materi pembelajaran yang diajarkan.
Ini termasuk pemahaman yang kuat tentang kurikulum, standar pendidikan, teori pembelajaran, dan perkembangan siswa. Kemudian kemampuan mengajar, yaitu guru harus merencanakan penyampaian dan mengevaluasi pengajaran yang efektif. Nah, ini mencakup kemampuan untuk merancang sebuah materi, merancang sebuah metode pembelajaran, merancang sebuah aktivitas siswa untuk yang relevan, yang menarik agar bisa menarik perhatian siswa. Nah, ini menggunakan beberapa strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa sendiri. Kemudian yaitu ada keterampilan dalam manajemen kelas, keterampilan memanajemen kelas. Nah, guru harus memiliki keterampilan yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, teratur, dan mendukung di dalam kelas. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk mengelola perilaku-perilaku siswa. Jadi yang aslinya siswanya itu malas, mungkin bisa mempengaruhi mereka agar mereka lebih rajin dengan strategi serta manajemen kelas yang kita buat. Nah, manajemen kelas ini seperti apa? Seperti peraturan kelas, kemudian kedisiplinan siswa, kebiasaan-kebiasaan siswa yang itu nanti bisa mengubah perilaku siswa itu agar bisa menjadi lebih baik. Yang aslinya mereka banyak tingkahnya, mungkin bisa didisiplinkan dengan peraturan. Mungkin mereka lari-lari, nah itu mungkin bisa disiplinkan dengan kegiatan-kegiatan manajemen kelas yang lain. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk mengolah perilaku siswa, membangun keteraturan dalam pelaksanaan pembelajaran, serta menangani situasi konflik yang efektif. Jadi di sini itu kita juga dihimbau mungkin kita miliki suatu kelas yang sangat efektif, sangat hiperaktif, lah itu bisa membuat kita membuat sebuah strategi untuk menanganinya. Kemudian ada evaluasi dan penilaian. Nah, di sini itu guru harus mampu mengevaluasi setiap siswa, yaitu mereka itu harus mengetahui kemampuan atau kemajuan pendidikan siswa. Jadi tidak hanya di situ-situ saja. Jadi di sini guru harus merefleksi bagaimana kemajuan siswa yang mereka ketahui. Tidak hanya mereka mengetahui ABC, mungkin mereka sudah bisa menghitung. Tidak hanya mereka hanya bisa menghitung, tapi mereka bisa berjumlahkan dan mengurangkan. Nah, ini menyakup kemampuan untuk merancang dan menggunakan berbagai metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada pengembangan profesionalisme. Nah, guru harus berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan praktek mereka melalui pelatihan pembelajaran mandiri. Jadi di sini tidak hanya bekerja secara kelompok, karena di sini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Karena itu kita bisa mengembangkan pengetahuan siswa itu secara mandiri. Mungkin diberi masalah lah, kemudian bagaimana ini kita cara menanganinya. Lah, kemudian ketika mereka mengalami sebuah masalah, mungkin kita hanya bisa membantu gimana kalau kayak gini, seperti itu contohnya. Dan kolaborasi dengan rekan kerja. Nah, tidak hanya itu, mereka bisa bertanya dengan rekan kerjanya, bukan rekan kerja sih, mereka teman kelompok lah, seperti itu, untuk tetap relevan dan efektif dalam sebuah praktek pendidikan yang terus berkembang. Kemudian ada etika profesional, ya. Di sini guru harus berperilaku dengan baik, tidak hanya mengajar menjadi seorang guru, melainkan guru adalah sebuah panutan, sebuah tauladan juga yang perilakunya dicontoh oleh siswa. Lah, mengapa di sini? Karena di sini guru juga harus mempunyai perilaku yang baik, etika yang profesional, etika yang baik. Guru harus berperilaku dengan integritas dan mengikuti standar etika profesional dalam semua interaksi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa. Nah, ini mencakup menghormati keragaman siswa, menjaga kerahasiaan informasi siswa, dan bertindak secara adil dalam semua keputusan dan tindakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada kompetensi kepemimpinan. Organisasi profesi membutuhkan unit pekerja yang terbangun secara sistematik. Itu kan untuk membina kemampuan
oleh kelompok profesi guru yang mempunyai kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan ini merupakan salah satu kompetensi yang perlu guru kuasai. Dalam hal ini untuk menunjuk martabat kode etik profesi guru. Guru itu kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran di sekolah. Tidak hanya di sekolahan, guru juga bisa memimpin di tempat-tempat lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian dan lain sebagainya. Kemudian kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi, kemampuan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas pengolahan. Nah, kepemimpinan itu adalah suatu motivasi orang-orang dalam mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan itu seharusnya memiliki minimal bidang kemampuan atau kompetensi, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada kemampuan pribadi. Kemampuan pribadi yakni memiliki integritas tinggi, memiliki visi yang jelas, intelijensia yang tinggi, kreatif dan inovatif, tidak mudah merasa puas, fleksibel dan memiliki kematangan jiwa serta jasmani dan rohani yang baik, dibawa dan karismatis, mempunyai idealisme dan cinta tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua ada kemampuan kepemimpinan atau yang biasanya disebut leadership, yaitu sebuah kepemimpinan, yakni memiliki kemampuan memotivasi orang lain, membuat keputusan yang cepat dan tepat untuk mengetahui orang lain. Pengelolaan konflik ini juga cepat dan tepat, menguasai berorganisasi, memimpin tim kerja, mengendalikan stres dan keterampilan berkomunikasi. Jadi di sini berjiwa kepemimpinan itu harus mempunyai kemampuan yang baik, seperti itu intinya. Kemudian ada kemampuan berorganisasi, organizational mastery, yaitu memiliki kemampuan pengembangan organisasi, manajemen strategik, meraih peluang pengadaan pengadaran generasi menerus, memahami aspek makro dan mikro ekonomi dan operasional. Nah, kompetensi kepemimpinan ini dianjurkan memiliki kemampuan-kemampuan seperti di dalam bidang memimpin atau memberikan instruksi serta bertanggung jawab dalam segala hal, seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni ada kadar kompetensi kepemimpinan seorang dapat dipelajari melalui 4 hal. Yang pertama, seorang tidak memiliki pengetahuan banyak tentang kompetensi kepemimpinan, tidak peka untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Mungkin karena mereka itu tidak pernah mencoba menjadi pemimpin, mereka tidak ingin mencoba jadi pemimpin, mereka malu, padahal mereka itu bisa atau mereka itu sanggup. Kemudian ada seorang menjadi sadar apa yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu secara baik, tapi masih merupakan kompetensi yang masih sangat bersifat personal. Dengan berlatih, seorang akan lebih peka dan sadar tentang hal yang benar, juga penting dilakukan untuk kemudian secara gradual diubah menjadi kompetensi kepemimpinan. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan atau kompetensi akan sesuatu hal yang menjadi suatu kenikmatan yang sempurna. Anda dapat menerima feedback positif dari kemampuan, skill, dan kepekaan tentang seberapa baik keadaan seorang yang akan segera berlanjut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu kemampuan kepemimpinan atau skill menjadi bagian dari seorang dan akan tampak secara alami. Seorang yang dilahirkan dari bagaimana ia dibentuk, bahwa seorang pemimpin alami itu berarti orang tersebut dapat langsung beroperasi menjadi kepemimpinan tanpa melalui tahapan-tahapan. Lah, pandangan yang kurang positif terhadap pengajaran PA tentu tidak lepas dari beberapa faktor, baik berasal dari luar negeri, sekolah, juga faktor dalam praktik mengajar PAI yang ternyata masih banyak memiliki kelemahan, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Amin Abdullah
dalam buku Paradigma Pendidikan Islam, yaitu mereka menerangkan PAI di sekolah itu menyebabkan kurang berhasilnya kegiatan pendidikan agama Islam. Di antaranya apa saja, yaitu pendidikan itu agama lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis agama yang bersifat kognitif semata secara amalan-amalan ibadah dan yang praktis. Kemudian pendidikan agama kurang konsen terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif jadi makna dan nilai baik. Kemudian pendidikan agama jelas memiliki menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan pada hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada. Kemudian yang keempat, ada sistem evaluasi dengan bentuk-bentuk soal ujian pendidikan agama Islam menunjukkan prioritas pada kognitif. Yang kelima, ada metodologi pendidikan agama tidak kunjung berubah antara pra dan postmodernitas, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Maulidia Ratri Azhara dan rekan saya Niswa Salisa Rahma. Kami mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian, dan kurangnya materi kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan bisa memahamkan para pendengar dan memahamkan kalian semua dalam pembelajaran etika profesi guru ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.